Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi 'allamana adab at-ta'am kama 'allamana adab an-nawm was-salah waz-zakah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Salawatullahi wa salamuhu ala afdali khalqihi nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Jemaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kalau nggak salah hari ke-9 Bapak-Bapak sekalian ya. Jadi hampir sepertiga Ramadan berlalu, dan alhamdulillah kita masih diberi kekuatan fisik maupun spiritual sehingga amalia Ramadan yang senantiasa menjadi harapan kita hingga hari ini terus kita semangat melaksanakannya. Insya Allah di kesempatan ini, kalau kajian kita yang rutin terkait dengan masalah tauhid, maka di hari ini kita coba melihat masalah etika dan adab-adab seorang muslim atau lifestyle seorang muslim, bahwa Rasulullah tidak melulu mengajarkan sesuatu yang sifatnya ibadah murni, bahkan hal-hal yang terkait rutinitas budaya pun Rasulullah memberikan pengarahan. Walaupun kita katakan tentu tidak seketat yang ibadah murni. Kenapa kita katakan demikian? Kalau kayak Rasulullah itu, beliau adalah orang yang hidupnya total ibadah. Tidak ada yang jadi maksiat, tidak ada yang kemudian lalai dan seterusnya. Oleh karena itu semua sikap beliau, ucapan-ucapannya, diamnya, berbicaranya sudah digaransi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah terdapat uswatun hasanah. Jadi contoh teladan yang terbaik. Ya, karena di beliau ibadahnya menjadi rutinitas, dalam artian ibadah rutin beliau, dan rutinitasnya pun sekaligus jadi ibadah. Ya, jadi ibadah. Sehingga bagi kita, bagaimana mencontoh beliau, salah satu yang membuat rutinitas beliau jadi ibadah adalah visi misi keislamannya yang pokok, yaitu pertama, tingkat kecintaannya kepada Allah yang luar biasa, sehingga niatnya setiap melakukan amalan senantiasa mengarah ke hal tersebut. Yang kedua, keimanan yang kuat beliau terhadap akhirat yang menjadi visi, bagian dari visi, sehingga ketika mengamalkan sesuatu beliau selalu memastikan apakah Allah cinta ini. Yang kedua, apakah amalan ini mengamankan saya di akhirat kelak? Karena disebutkan bahwa kita bermaksiat ketika Allah melemah di jiwa kita, dan pun kita juga bermaksiat ketika akhirat tidak lagi menjadi bagian dari pertimbangan kita ketika beramal. Dan ketika itu terjadi, itulah yang disebut sebagai kelalaian. Nah, kita lihat petunjuk-petunjuk beliau dalam hal masalah hidayah. Walaupun sebetulnya Pak, kalau kita nanya ya, kira-kira Nabi Adam itu keluar dari surga, apa penyebabnya Pak? Kagak sholat kah? Kagak puasa kah? Gak kurban kah? Kira-kira apa? Ya, kira-kira percaya gak kalau kita bilang masalah makanan? Kan dikatakan la taqrabu hadhihi syajarah. Jangan coba-coba deketin, apalagi makan buahnya. Ya. Ya, gara-gara di surah Al-A'raf kata fa'akala minha. Akhirnya keduanya Adam dan Hawa makan dari buah tersebut.
akhirnya beliau terusir berdua dari surga Allah Subhanahu wa taala. Itu masalah makanan. Ya, masalah makanan. Oleh karena itu, kadang kita tidak berpikir kok makanan bisa menjadi masalah. Ya, oleh karena itu ya kita lihat seperti ini. Ada terkait makan dibagi pertama 3 kategori: sebelum makan, ketika makan, dan setelah makan. Pertama dan yang paling prinsipil dalam Islam adalah sejauh mana makanan yang kita konsumsi maupun yang kita minum itu masuk berkategori halal. Ya, jadi istilah halal itu adalah konsep keislaman. Ya, sebetulnya soal kita kalau mau nanya udah halal nggak? Ya kan kadang pertanyaan seperti itu lucu. Sholat kok nggak halal? Maksudnya halal di situ sudah sesuai nggak petunjuk Rasulullah? Iya. Cuman tidak selamanya dikaitkan ketika terkait masalah puasa sebagai puasa halal. Iya. Lalu kemudian taraweh sudah halal, padahal halal itu adalah sesuatu yang sesuai dengan kategori Islam, sesuai dengan kategori petunjuk Rasulullah SAW. Makanya ya mungkin Bapak sempat kemarin ada yang mendengar ada istilah jilbab halal. Orang jadi bertanya, emang jilbabnya haram? Bukannya jilbab itu sudah halal? Ternyata adalah sumber kainnya. Yang dimaksud di sana adalah kira-kira kain yang digunakan terunan itu berasal dari sumber yang benar dan halal. Makanya kita kenal ada istilah kosmetik halal yang diperkenalkan oleh warga itu. Ya kenapa kemudian harus masak? Bukannya sudah ada alat kosmetik dari Putri Martatilah? Iya. Sampai kemudian parfum non alkohol. Iya kan masalah kategori kehalalan. Iya. Karenanya ya ada hotel halal. Iya, ada wisata halal kan sampai sejauh itu. Nah, dalam masalah kuliner pun juga Allah Subhanahu wa taala meminta kita memastikan bahwa makan kita pun masuk kategori yang halal. Makanya ya bisa kita baca sama-sama ayat ini. Ya, silahkan mudah-mudahan kelihatan di layar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bersama 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. Kulu min thayyibat. Kulu min thayyibat. Ma Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, kulu min thayyibat, kalian makanlah min thayyibat, makanan-makanan yang berkategori thayyib. Ya, ma razaqnakum, yang kami karuniakan kepada kalian. Ya, makanya Bapak sekalian ada satu ayat di Quran berbunyi gini. Wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alaihi. Kalian jangan pernah makan makanan sembelihan yang tidak disebut nama Allah pas nyembelih. Ulama kita memandang ayat itu turun di kota Mekah di saat syariat belum ditetapkan, ketetapan yang puasa belum diwajibkan. Ya, baru masalah paling sholat sudah diatur. Nah, ulama kita tertarik menelusuri kenapa masalah daging yang disembelih tidak berkategori halal turun di Mekah. Ya. Akhirnya mereka mendapatkan bahwa ternyata masalah sumber makanan itu sangat terkait dengan tauhid. Makanya disebutkan manakala makanan yang tidak disembelih atas nama Allah dilarang dimakan sama sekali. Iya, dilarang dimakan. Makanya dari sejak kota Mekah ketika sendi-sendi tauhid ditegaskan, Allah sudah langsung menegur jangan pernah makan, ya terutama daging yang disembelih untuk kepentingan berhala. Dan kita tahu budaya syirik pasti kemudian sembelihannya juga itu menjadi ya
menjadi bukti dan wujud kesyirikan di yang beliau pakai dengan nama Lata, dengan nama Uzza, dengan nama Mana, sehingga orang Islam dari sejak awal dilarang terkait itu karena tidak konsen dan tidak searah dengan keyakinan tauhidnya. Dua, meniatkan tujuan ketika makan dan minum untuk menguatkan badan agar dapat kuat dalam beribadah. Nah ini saya pikir seperti tadi, orientasinya seperti itu Bapak sekalian. Hal-hal yang kita lakukan sifatnya rutinitas, kita diminta menyadari bahwa ini demi kepentingan ibadah. Ya, karena apa, Islam selalu kepengen ketika kita melakukan sesuatu diawali dengan niat yang tulus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tidur, ya kita tidak lupa menghadirkan dalam hati supaya untuk bisa bangun ibadah. Juga kemudian seperti ini, makan supaya kita kuat. Mungkin contoh yang paling nyata terkait ini adalah sahur. Iya kan? Kenapa orang yang sudah sahur misalnya kepedeannya itu boleh muncul ketika puasa, tapi giliran lupa sahur Pak, kayak juga tuh bisa nggak ya? Iya kan? Iya, makanya tentang sahur kata Rasulullah, tasaharu sahurlah fa inna fi sahuri barakah. Karena di sahur itu berkah. Kenapa berkah? Memudahkan ibadah kita kayak gitu. Oleh karena itu kalau sok tidur makan membuat ibadah kita makin lancar, maka itulah makanan terbaik. Tapi kalau manakala sebaliknya makanan dan minuman membuat kita lalai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah sebutkan tentang orang kafir, yaquluna wa yatamatta'una kama yaqulul an'amu wan naru maswal lahum. Mereka ketika di dunia yaqulun, makan dengan seenaknya, wa yatamatta'un, bersenang dengan seenaknya, kama ta'kulul an'am, layaknya hewan ternak makan dan minum, tidak peduli akhir, tidak peduli tentang Allah. Ayat kata Allah, wan naru maswal lahum, ujungnya neraka tempat mereka kembali. Terkait makanan, terkait makanan. Makanya selalu kita katakan sebagai seorang muslim yang memiliki ketakwaan, takwa adalah menghadirkan kesadaran tentang orientasi amal terkait kepada Allah dan juga mengamankan diri kita di akhirat. Sehingga Bapak sekalian ketika kita pilih makanan, ya bahkan milih istri, milih suami, diminta selalu pertimbangannya Allah, akhirat, aman terhadap agama kita. Termasuk beli kendaraan, kita niatkan ya Allah mudahkan ini, semoga juga menjadi sarana ibadah bagi saya. Beli rumah juga kayak begitu. Apapun kita beli, usahakan kaitkan dengan tujuan utama kita itu ibadah. Karena berbahayanya adalah kadang malah yang ibadah yang menjadi tujuan kita dicuekin, malah akhirnya alat-alat itu yang menjadi tujuan. Alhamdulillah. Oleh karena itu perdagangan, bisnis dan kerjaan, kata Allah, rijal, orang-orang yang baik, ya la tulhihim tijarah, tidak pernah lalai oleh bisnis mereka, wala bai, maupun jual belinya dzikrillah dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi ketika dihadapkan dua hal, masjid dan kemudian pasar, maka seorang muslim sekalipun di pasar dia tidak akan pernah lupa untuk mengunjungi masjid. Karena masjid adalah tempatnya, ya tujuannya, visinya, sementara pasar adalah tempat untuk dia berusaha mengumpulkan pendudukannya di masjid. Jangan teman-teman Allah Subhanahu wa Ta'ala. C. Mencuci kedua tangan sebelum makan. Ya ini mah alhamdulillah kalau Indonesia itu secara umum dia sudah luar biasa. Ya, walaupun kalau kita lihat cuci tangan itu, sterilisasi tangan dari beragam jenis itu, ya kita umat Islam minimal 5 kali kan. 5 kali dalam sehari itu guru. Kalau mau lebih utuh lagi, kalau petunjuk Rasulullah bahwa setiap kita ke toilet, bahkan lulu kita sekaligus dulu aja, itu udah luar biasa setidaknya kaum muslimin dari masalah ini. Bahkan Rasulullah SAW sebelum tidur aja kadang beliau menyatakan, "Man-nama wa fi yadihi gulun." Siapa yang tertidur di tangannya masih ada bau makanan, ya, lalu kemudian terjadi pada dirinya sesuatu, ya, dicium-cium, dijilat-cium tangannya, lalu sakit dan sebagainya, fala yalumanna illa nafsahu, jangan menyesali siapapun kecuali dirinya sendiri. Karena
Ya, seperti itu. Bahkan di tempat lain kata Rasulullah, "Idza staiqadha kana ahadukum" jika kalian terbangun, fala yahmisanna yadahu fil wudu. Jangan langsung masukkan tangannya ke dalam air wudhu wadah. Ya, kenapa? Baik aku belajar dari pas ketika kalian tidur, kalian sudah sadar tangannya kemana aja, sehingga sangat mungkin kotor. Walaupun kalau kita bilang, kalau saya masukkan Ustaz, ya, kira-kira batal nggak wudhu saya karena airnya nggak steril? Nggak, tetap sah dari sisi sahnya. Tapi masalah aspek kesehatan Rasulullah tidak lupa. Makanya kan petunjuk-petunjuk itu luar biasa. Misalnya, la tanfukh fil ina, kalian ketika minum jangan ditiup. Sudah seperti itu. Ya, wala tatanaffasu fi, juga ketika minum jangan bernapas di dalam gelas. Hal-hal seperti itu luar biasa. Semuanya sangat searah dengan kesehatan. Padahal itu dari sejak kalau sahabat yang bahkan termasuk misalnya jangan mencela makanan. Cela makanan. Kalau kita kaitkan dengan penelitian orang Jepang yang Emoto itu tentang air apabila disebutkan kata-kata yang baik ke air, lalu kemudian molekulnya begitu indah, tapi kemana kita ucapkan kata-kata buruk, tiba-tiba rusak strukturnya, maka apa beda dengan yang lain? Bukankah hal yang lain juga berbicara? Kalau mau dibuktikan bahwa segala sesuatu disuruh bicara, bukankah Nabiullah Sulaiman berbicara dengan burung? Iya kan? Bukankah Rasulullah SAW ketika di Madinah, lalu awalnya tempat khotbah beliau, podiumnya itu terbuat dari akar pohon kurma. Lalu ketika kemudian dibikinkan oleh sahabat kurma podium baru, diganti pas ketika khutbah Jumat, Rasulullah naik ke podium baru itu, menangis pohon kurma yang lama yang dipakai podium itu. Akhirnya kata sahabat, Rasulullah turun sampai ngelus-ngelus itu. Ya, karena dia nangis kayak bayi, Pak. Sampai sahabat dengar, itu sholat Jumat. Pas habis diusap-usap, lalu kemudian dia terdiam, lalu Rasulullah lanjutkan berbaca. Wallahu a'lam, kelihatannya dia sedih ditinggalkan oleh Rasulullah, diganti dengan ayat. Apalagi kalau kita pakai ayat, wa in min syai'in illa yusabbihuna bihamdi. Tidak ada sesuatu pun di dunia kecuali bertasbih, seolah dia berbicara. Pernah saya sampaikan di sini. Ada penelitian seorang peneliti kaget ketika dia meneliti pohon-pohon itu, setiap pohon katanya mengeluarkan suara setelah menggunakan alat sensitif, sehingga itu membuat dia bingung. Ternyata pepohonan seolah ada komunikasi di antara mereka. Ketika diungkapkan di kalangan internal para peneliti, lalu dia coba ungkapkan hal yang mengagumkan itu. Di sana ada seorang peneliti Muslim. Kata dia, kalau kami di Islam, hal-hal seperti itu tidak mustahil. Kata dia, kenapa? Karena di kami ada di kitab suci menyatakan bahwa wa in min syai'in illa yusabbihuna bihi. Tidak ada sesuatu pun kecuali bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bagian dari komunikasi dan kemudian bentuk daripada ucapan dan sebagainya oleh mereka semua makhluk-makhluk seperti itu. Jadi jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata beliau ini, di riwayat An-Nasa'i disahihkan oleh Syekh Al-Albani, karena idza arada janam, Rasulullah ketika kepengen tidur wa huwa junub, sementara beliau dalam kondisi junub, tawaddaa, maka beliau minimal berwudu. Jadi kan nggak sempat mandi wajib lah, masa baru jam sekian malam harus mandi wajib Nah, minimal disuruh untuk kemudian wudu, meminimalisir hadas besar itu. Wa idza arada dia ghasala yadayhi, beliau ketika kepengen makan beliau cuci tangan. Walaupun kayak kita habis sholat misalnya habis wudu, kan udah cuci tangan itu habis wudu. Habis wudu. Nah, jemaah yang berhormat Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, meletakkan hidangan makanan pada sufrah, alas yang biasa dipakai untuk meletakkan makanan. Orang Arab punya memang budaya dan itu tidak mutlak kita ikuti. Sebetulnya yang diambil di sini hanya maknanya bahwa beliau lebih suka makan lesehan kalau bahasa kita di sini, dibanding misalnya di atas meja makan. Intinya seperti itu. Nah, jadi disebutkan di hadis, ma'akal Rasulullah SAW ala khawalin, Rasulullah tidak pernah makan di atas meja makan.
Makanya ketika kemudian ditanya ya Rasulullah kok selalu maunya di bawah, ya lebih kayak gitu. Kata beliau, inna ma'ana abdun, saya ini orang biasa. Ya, aku kama ya'kulul abdu, saya makan seperti orang biasa. Ya, walaupun ya tentu kita tidak menyatakan nggak boleh makan demikian. Cuman beliau lebih memilih yang sifat yang menunjukkan ketawaduan, menunjukkan ya orang-orang yang ya biasa. Duduk dengan tawadu, ya, di atas kedua lututnya atau duduk di atas punggung kedua kaki. Ya, jadi ada gaya ini, gaya duduk makan yang dicontohkan oleh Rasulullah. Ya, mungkin gaya lebih. Ya, dan Jumat Tabligh yang sering mengamalkan ini. Ya, duduk kayak begini rumah. Iya, ya itu kan. Iya, walaupun ya tentu duduk bersila kayak kita juga tidak ada masalah. Kan? Iya, tidak ada masalah. Nah, kata beliau, la aklu muttaki'an, saya tidak pernah makan sambil nyender. Innama ana abdun, ya saya adalah seorang hamba biasa. Aklu kama ya'kulul 'abd, ya saya makan seperti seorang biasa. Wa ajlis kama yajlisul 'abdu, dan pun duduk seperti orang-orang biasa. Di dalam riwayat ya Bukhari. 4. Hendaknya makan bersama-sama dengan orang lain, baik tamu, keluarga, kerabat, dan anak-anak ataupun pembantu. Jadi salah satu harapan Islam adalah ketika makan tidak ada strata. Iya. Bahkan kalau kita lihat film Ar-Risalah ya tentang kerasulan Nabi Muhammad ya Rasulullah, salah satu budaya yang paling kontras ketika seorang Muslim adalah ketika seorang masyarakat masuk Islam di tanah Arab, begitupun pembantunya, maka kadang mereka makan berdua, ya tuan dan pembantu. Ketika dilihat oleh orang-orang jahiliyah, mereka teriak, engkau telah menghinakan katanya bangsawan kami. Kok bisa makan dengan para budak? Karena di masa itu tidak boleh sama sekali, ya antar seorang tuan berada di tempat yang sama dengan posisi yang sama. Ya, makanya ya pernah salah seorang sahabat makan dengan pembantunya, tiba-tiba datang bapaknya langsung marahin anaknya luar biasa. Kok sampai kamu menghinakan diri seperti ini? Padahal itu adalah bagian daripada Islam tidak memandang hal-hal seperti ini. Walaupun dalam banyak hal Rasulullah SAW menyatakan manazilahum, posisikan orang lain di posisinya masing-masing. Ya tentunya penghormatan dan sebagainya ada tempatnya. Namun di masjid ketika kita makan tetap hal itu tidak kemudian kelihatan tampak dan yang ada adalah kebersamaan. Kalau kita lihat dalam sebuah riwayat Abu Dawud dikatakan ittalu ala ta'amikum yubarak lakum fi, kalian kumpullah ketika makan, Allah akan memberkati kalian. Makanya hadis yang dikatakan makanan litsnaini fa huwa yakfi li salasa. Kata Rasulullah, makanan yang disiapkan untuk 2 orang cukup untuk makan 3 orang. Selalu beliau perluas maknanya kayak begitu. Maka dari salah tafawai fili arba, makanan yang disiapkan untuk 3 orang cukup untuk 4 orang. Bahkan ada tradisi Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau tidak bisa makan kalau sendirian. Beliau selalu suka ngumpul-ngumpul orang. Bahkan di ayat Quran itu terkait ya tamunya aja kalau malaikat disuguhkan makanan. Sampai pernah nyeletuk, kalau saya punya anak, kalau saya punya anak saya pun saya siap sembelih untuk makanan tamu saya. Dia contoh karena belum ada anak. Karena kan beliau punya anak setelah umur tua kan. Nah ketika sudah besar Ismail, beliau ditagih, suruhnya beli anak. Suruhnya beli anaknya walaupun hanya ujian gitu. Ujian karena memang itu adalah ya, sesuatu yang benar dianjurkan Islam. 2 ada ketika sedang makan. Memulai makan dengan mengucapkan Bismillah. Alhamdulillah ini sudah masyhur di kalangan kita. Bahkan kalau kita mempersilahkan ya sesama kita, ayo silahkan Bismillah. Nah ya sudah luar biasa. Nah disebutkan idza akala ahadukum falyudhkur ismallahi ta'ala. Kalau kalian makan jangan lupa sebut nama Allah. Fa idza nasiya an yadhkur ismallahi fi awwalihi, kalau kalian dari awal lupa, falyaqul bismillahi awwalahu wa akhirahu. Enggak apa-apa kapan saja, di tengahnya ataupun di akhir baca bismillah awwalahu wa akhirahu atau bismillah ala awwalihi wa akhirihi, ya aman dan selesai insyaallah. Bahkan ada seorang sahabat kecil,
anak muda pernah mempraktekkan itu. Ketika ngumpul makan dan Rasulullah ada di sampingnya. Orang lagi makan tiba-tiba Rasulullah ketawa. Ya seperti biasanya kadang Rasul itu aneh, dan keanehannya itu biasanya menerima wahyu atau ada hal lain yang tidak normal dalam artian yang dilihat oleh beliau tidak terlihat oleh orang umumnya. Ketika Rasulullah kemudian ketawa seperti itu, sahabat nanya, ya Rasulullah kok ada apa sih kok ketawa sendiri? Kata dia, anak muda ini tadi makannya itu lahap banget, dulu pas malam. Giliran udah penuh perutnya, tiba-tiba dia ingat, dia baca Bismillahirrahmanirrahim, muntah syaitan. Syaitannya muntah. Akhirnya saya ketawain syaitan dulu, rasain dulu. Dari awal udah kenyang, ya orang yang baca hanya muntah syaitan. Ya, dilihat ke Rasulullah yang ketawa. Yang lain enggak, karena enggak ngerti itu. Ya, enggak ngerti. B. Makanan dan minuman, makan dan minum dengan tangan kanan. Ya insya Allah kalau masalah makan dengan tangan kanan, saya hindari dulu, pernah lihat ada yang makan pakai tangan kiri. Tapi kalau minum rata-rata masih pakai tangan kiri. Itu yang masih di mana-mana, ya di mana-mana. Kecuali orang-orang yang sudah paham hal tersebut, minumnya pakai tangan kanan kayak gitu. Makanya ya yang kayak gitu kan kebiasaan, perlu kita sadari dulu awal bisa jadi selalu kiri karena kebiasaan sampai kemudian dia berubah ke kanan. Disebutkan ini. Idza akala ahadukum falyakul bi yamini. Kalau kalian makan gunakan tangan kanan. Wa idza syarib falyashrab bi yamini. Kalau minum dengan tangan kanan. Fa inna syaitana ya'kul bi shimali. Karena syaitan makan dengan tangan kirinya. Wa yashrabu bi shimali, juga minum dengan tangan kirinya. Artinya apa? Jarak antara orang bersifat syaitan dan bersifat dia manusia yang beragama, termasuk saya hidup seperti itu, makan dan minum tangan kanan dan tangan kiri. Ya, makanya kata Rasulullah Allah Al-Quran, wala tattabi'u khutuwati syaitan. Ya, udkhulu fis silmi kafah, masuklah kalian ke dalam Islam seutuhnya, termasuk ketika tidur, ketika makan. Wala tattabi'u as-subul, dan jangan ikuti gaya lain. Fatafarraqu bikum an sabilihi, kalian akan kemudian menjauh dari petunjuknya. Bahkan dikatakan bahwa ya di luar petunjuk Islam itu sudah dipastikan itu adalah gaya syaitan kayak gitu. Gaya syaitan. Nah, mulai makan dari pinggir piring. Yang ada riwayat ya Sahih Sunan Ibnu Majah. Nah, ditulis oleh Syalbani dikatakan ini, "Idza wudi'a at-ta'amu fakhudhu min hafatihi." Kalau kalian makan sudah disuguhkan, kalian mulailah dari pinggirnya, wadharu wasfahu, tinggalkan tengahnya. Ya, fa innal barakah tanzilu fi wasfihi. Karena berkah makanan itu ada di tengahnya. Jadi di awal dulu dari pinggirnya, lalu kemudian ke tengah. D. Dilarang makan dan minum menggunakan wadah emas ataupun perak. Ya, walaupun bapak-bapak pernah kasih dapat ada piring emas, walaupun ada paling dipajang-pajang dikit, malah kalau emas disembunyiin aja lebih aman. Iya. Nah, bisa jadi dari sejak Rasulullah itu untuk kerajaan sudah bisa jadi memakai itu. Iya, begitu pun perak dilarang untuk kemudian menggunakannya minum maupun makan. Makanya kata Rasulullah riwayat Bukhari dan Muslim, la tashrabu fi aniyati al-dhahab wal fiddah. Kalian jangan pernah makan dan minum di bejana yang terbuat dari emas maupun perak. Wala ta'kulu fi sihafihima. Jangan pernah makan di wadah-wadah emas dan perak. Fa inna lahum fid dunya, emas dan perak kalau harga hiasan itu adalah memang miliknya orang-orang non-muslim. Walaupun fil akhirah, namun di akhirat kalian adalah yang akan memilikinya. Sama dengan minuman khamr memabukkan kayak gitu, disebutkan bahwa kalian jangan minum yang memabukkan, dilarang oleh Allah. Tapi di akhirat Allah menjanjikan minuman yang jauh lebih nikmat dibanding hal-hal seperti itu. Iya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak mencela makanan. Nah, ini yang berat sekali bagi kita. Apalagi kita kuliner kan membanding itu adalah sudah bagian daripada informasi kayak gitu. Ya, disebutkan bahwa ma'ana Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman qattu. Rasulullah tidak pernah ada yang mendengar beliau mencela makanan. Bahkan pernah disebutkan yang suka, Pak. Ya, di teman makannya itu tidak ada yang lain. Ya mungkin Rasulullah sempat ini dalam hati ya, ini mungkin ya, sukalah. Ya. Akhirnya kata beliau, nikmat ta'amu, ya sungguh makanan yang tidak bercukai. Ya dibalikin kayak gitu. Bahwa ya dah,
Kalau tahu ada inilah yang terbaik. Iya. Nah, ini syahhu akalahu, kalau beliau berselera, tertarik beliau makan, wa in karihahu tarakahu, kalau beliau nggak senang beliau ya diam aja, nggak disentuh. Iya. Nah, kita ya kalau di rumah aja kan bisa kita minta kurang garam. Dan itu aja udah menyakiti orang lain. Sama kalau kita lihat ngasih amplop bulanan, Pak, ibu tamu pasangan cuma segini aja, habis perasaan dulu. Perasaan udah berangkat ya subuh, pulang biasa jam 9, pas dibuka segini doang. Habis perasaan kayak gitu. Jadi ya tadi terhadap makanan pun kita diminta untuk tidak tadi mencela. Tidak minum makanan dan minuman. Idza syariba ahadukum fala yatanaffas fil ina. Kalau kalian minum jangan dia bernapas di gelas. Ya ada yang pernah mengadakan penelitian seperti itu ya, ada tanggal penelitian ya, teman-teman bawa pernah baca. Jadi ternyata ketika kita tiup minuman itu ada kayak asam dari napas kita, ketika mengenai air dia akan menjadi berbahaya bagi tubuh. Ya, jadi ketika ada yang tes itu dan melihat buktinya dengan alat testing air, ada teman itu langsung mengucapkan subhanallah, inilah hikmah Rasulullah untuk minum itu. Ternyata berbahaya kayak ini, berubah ini. Nah, haram duduk pada tempat makan yang ada minuman keras. Nah, ini yang berat kita ini. Jadi kalau kita sesama orang biasa, insya Allah enggak. Rasul katakan, "Kana yu'minu billahi wal yawmil akhir." Siapa yang merasa beriman kepada Allah dan hari akhir, artinya orang yang baik imannya. Fala yaqudanna ala ma'idah tudaru 'alaiha al-khamr. Jangan pernah duduk di tempat makan di sana minuman keras diedarkan. Minuman keras disuguhkan kayak gitu. Ya, tapi nggak tahu nih, nggak ada keterangan gimana kalau kita datang ke pesta ada babi di sana nongkrong. Kan ada yang dapat seperti itu. Ya mungkin istilahnya Pak, babi guling ya. Ya, bisa jadi ya ada mahasiswa kita Ustaz, saya datang ada di tengah pesta seperti itu langsung selera makan saya hilang. Ya kita, tapi bagi yang senang ya malah tertantang. Nah, tidak minum langsung dari mulut teko. Oh iya, langsung di. Nah, Rasulullah SAW mensyurbi min famil kirba atau istiqam. Rasulullah melarang minum langsung dari mulut riba atau tempat air minum. Ya. Jadi, ya. Apabila ada makanan terjatuh, hendaknya dibersihkan bagian yang kotor kemudian memakannya. Ya, Rasulullah itu luar biasa. Kalau dapat serpian-serpian makanan, beliau bersihkan lalu beliau makan. Dikatakan dirasakan sahabat bin ahadikum lumah, kalau ada sesuatu makanan terjatuh dari tangan kalian, falyuti makanan biha min ada. Ya, bersihkanlah kotorannya. Tsumma liyaqulha wa la yadaha syaitan. Jangan biarkan untuk makanan syaitan. Makanya ya, coba Pak, salah satu indikator kemusliman seorang bagus itu pas habis makan lihat piringnya Pak. Insya Allah tidak tersisa. Ya kecuali tulangnya. Kalau ada tulangnya. Iya. Jadi orang Islam kalau habis makan, orang yang nyuci piring itu nggak capek Pak. Karena benar-benar bersih. Karena jangan kata Rasulullah ya, kalau nggak sampai makanan di sini jangan langsung masukin ke ini, masih ada dengkelnya kan, jilat dulu. Kalau kita nggak bisa kasih jilat teman sebelahnya. Itu mah ribet kan. Ada yang mau jilat. Iya. Tapi ya tadi ya sampai diminta untuk dijilat. La ilaha syaitan. Kenapa ya, kan itu mubazir. Jadi Rasulullah sampai kemudian memberdayakan sesuatu seutuhnya, tidak menyia-nyiakannya sampai sejauh. Ya, sampai sejauh itu. Menjilat di jari sebelum gimana seperti tangan. Ya ini. Tidak akan berkawan falayat sahiyadahu. Kalau kalian habis makan jangan menyapu tangannya dengan tisu atau mencucinya. Hatta yang apa sampai dia menjilatnya. Oh iya enggak, atau kasih orang lain menjilatnya. Ya semesra-mesranya kita, walaupun pasangan suami istri nggak ada yang menjilat tangan pasangan. Padahal ya diajarkan ya. Berhenti makan sebelum kenyang. Nah ini mah alhamdulillah, sering kita dengarkan. Nah malah ada biubian syarr min batni. Seorang muslim tidak akan pernah mengisi sesuatu wadah yang lebih buruk daripada mengisi perutnya. Hasbunallah mukaiman. Cukuplah anak Adam itu beberapa suap
yuqimna sulbahu, yang bisa menegakkan fisiknya. Nah, kalau enggak ya fasruhun bi ta'amihi, sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, dan sepertiga untuk pernapasan. Doa sesudah makan. Ya. Karena hadis ngomong, Inna Allah la yarda 'ala al-'abdi an ya'kula al-akla fa yahmaduhu 'alaiha. Allah sangat mencintai seorang hamba apabila habis makan dan minum maka ia mengucapkan alhamdulillah. Iya, mengucapkan ya alhamdulillah. Nah, makanya ya cukup alhamdulillah. Kalau mau versi panjang, alhamdulillahilladzi at'amani hadzal ta'ama wa razaqanihi min ghairi haulin minni wa la quwwah. Atau alhamdulillah at'amani hadzal ta'am wa saqani. Ya. Membasuh tangan sebelum tidur. Nah, ini tadi menama wa fi yadihi umur, siapa yang tertidur di tangannya masih ada ya makanan, walam yaksilhu, lalu dia belum nyuci, fasabahu syai', lalu dia kena masalah, fala yuman dan nafsa, jangan pernah mencela siapapun kecuali dirinya sendiri. Wallahu a'lam, belum tahu hikmahnya apa ya. Nah, Bapak sekalian, saya pikir itu ya ada pada makan. Nanti Bapak kalau lihat adab-adab tidur juga Rasulullah itu detail sebelumnya, ketika tidur dan setelahnya, itu luar biasa. Hal-hal yang kadang luput dari kita. Makanya sebagai penutup, ketika di Madinah orang Yahudi melihat Rasulullah mengajarkan kaum muslimin sampai masalah buang air, jangan menghadap ke kiblat, ya nanti cuci tangan pakai cuci cebok pakai kiri, ya tata cara mandi junub. Orang Yahudi itu sampai komentar begini, kata Allah mahfud Nabi kulla syai', Nabi kalian mengajari kalian umat Islam segala sesuatu, hatta al-farah, sampai masalah di toilet Rasul kalian mengajarkan kalian. Luar biasa katanya. Yaitu demi dengan agar hidup ini menjadi modal ibadah untuk kehidupan yang lebih baik kehidupan kelak. Kita tutup dengan doa kepada majelis. Semoga Allah senantiasa memberi doa kita sehingga kita insyaallah berhak semuanya masuk surga di akhirat kelak. Ya hadan Allah wa iyyakum ajma'in. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.